oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kita di malam hari ini hadits yang ke-10 yang beliau sebutkan terkait dengan masalah hati. Beliau berjudul Makhmum Al-Qalbi. Makhmum Al-Qalbi. Hati yang disucikan. Disucikan dari apa? Nanti akan disebutkan dalam hadis. Kata beliau hafizahullah, rawa Ibnu Majah wa ghairuhu an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Qala qila li Rasulillah ayyun nasi afdal? Qala kullu mahmumil qalbi saduqil lisani. Qalu saduqul lisani na'rifuhu. Fama mahmumul qalbi? Qala huwa taqi an-naqi la ithma fihi wala bagya wala gilla wala hasad. Hadits ini sudah terkandung di hadits-hadits sebelumnya juga. Kata beliau diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Wa ghairuhu, dan selainnya dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, qila li Rasulillah. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyun nasi afdal? Siapakah manusia yang paling utama? Orang yang paling utama. Manusia yang bagaimana itu? Nah, ini semangatnya para sahabat. Semangatnya para sahabat. Mereka kalau tidak ditanya oleh Rasulullah, mereka duluan bertanya. Mereka pengen tahu semuanya dalam masalah agama mereka. Karena mereka sadar obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Shifaul ai, kata Nabi, as-su'al. Penyembuh dari kebodohan yang kita miliki itu adalah bertanya. Makanya mereka selalu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah agama mereka tentunya. Iya, ada yang bertanya tentang agama di kehidupan dunia, bahkan ada yang bertanya tentang masalah agama tapi di kehidupan akhirat. Contoh di kehidupan dunia misalnya ini, siapakah yang paling utama di dunia ini? Di kehidupan akhirat, di sana ada pertanyaan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Hari kiamat dia tanya, bukan hanya sebatas perkara kehidupan dunia, bahkan kehidupan di akhirat dia tanya. Dia bilang, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia nanti dengan syafaatmu pada hari kiamat? Karena Rasulullah SAW nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Kepada kita umatnya secara khusus. Jadi Abu Hurairah bertanya duluan supaya dia persiapkan. Siapakah orang yang paling bahagia nanti mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Sampai ketika mendengarkannya itu Rasulullah berkata kepadanya. Ya, menyatakan sesuatu kepadanya bahwa tidak ada yang bertanya kepada saya tentang hal ini kecuali kamu. Karena semangatmu. Ini para sahabat. Jadi di sini ada yang bertanya kepada Rasulullah. Ayyun nasi afdal? Manusia yang bagaimanakah yang paling utama? Afdal, bukan yang utama. Kalau utama banyak. Tapi yang paling utama ini yang ditanya. Yang paling utama itu yang bagaimana? Apa ciri-cirinya?
Kata Nabi, kullu mahmumil qalbi. Manusia yang paling utama adalah manusia yang mahmum hatinya. Apa itu mahmum? Nanti akan dijelaskan. Wa sodukul lisan. Tutur katanya itu jujur. Jujur kata para ulama, sodukul lisan yang diinginkan dengan sodukul lisan. Lisannya jujur disebutkan oleh para ulama kita, maknanya adalah ayyakuna kullu ma yakhruju minal lisani mutabiqan lil qalbi. Yang keluar dari lisannya itu seperti isi hatinya. Bukan seperti orang munafik. Kalau orang munafik tidak sodukul lisan. Orang munafik keluar di mulutnya beda dengan di hatinya. Orang munafik. Tapi sodukul lisan di sini adalah apa yang terucap dari mulutnya itu sama dengan yang di dalam hatinya. Itu disebut sodukul lisan. Jujur ucapannya. Seperti isi hatinya. Ini terkenal kata para sahabat. Qalu sodukul lisan na'rifu. Adapun yang jujur hatinya kami tahu itu. Orang yang jujur hatinya adalah orang yang ucapannya, orang yang jujur lisannya adalah yang ucapannya itu sama dengan isi hatinya. Itu kami sudah tahu. Yang kami tidak tahu sekarang adalah fama mahmumul qalbi. Apa itu mahmum al-qalb? Ini yang kami belum paham. Kalau jujur dalam bertutur kata, berucap, itu kami tahu. Kalau mahmum al-qalb apa? Kata Nabi, huwat taqi. Mahmum al-qalb adalah, dia adalah hati yang bertakwa. Karena sudah lewat bersama kita kan. Ketika Nabi mengatakan takwa, beliau tunjuk di mana. Sudah lewat haditsnya. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dada, di hati. Beliau katakan 3 kali. Makanya ketika Nabi katakan orang yang mahmum al-qalb adalah orang yang bertakwa hatinya. Penuh dengan kecintaan kepada Allah. Rasa harapan kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Itu hati yang bertakwa. An-naqi yang bersih. Bertakwa hatinya terus bersih. Bersih dari mana? Disebutkan. La ithma fihi. Tidak ada dosanya. Di dalam hatinya. Ada, dia dosa. Tapi setiap dia jatuh dalam dosa, dia bertobat. Sehingga hatinya dibersihkan lagi. Karena kalau dibilang tidak berdosa hatinya, tidak ada hati yang tidak berdosa. Semua kita berdosa. Semua kita berdosa. Tapi orang yang berdosa kalau bertobat, maka sukila qalbuh, kata Nabi. Hatinya itu akan bersihkan lagi. Kalau nadima wastakbaro. Kalau dia menyesal dan meminta ampun atas apa yang dilakukan. Sukila qalbuh. Orang yang seperti itu akan dibersihkan hatinya. Iya. Yang tidak ada dosa padanya. Tidak ada dosa, maksudnya tidak ada dosa yang melengket. Karena dosa sudah kita lewati juga pembahasan. Bahwa hati kita ini apabila kita melakukan sebuah dosa, akan dititikkan kepada hati kita 1 titik hitam. Titik hitam ini kata Nabi kalau seorang itu menyesal dan bertobat, dibersihkan lagi. Ini dibilang an-naqi. Hati yang bersih, yang tidak ada bekas dosanya. Tidak ada noda dosa di dalamnya. Wala bagi. Hati yang makmum adalah hati yang tidak ada perbuatan melampaui batas. Hati yang tidak ada perbuatan melampaui batas. Wala gil. Hati yang tidak ada irinya. Tidak ada dengkinya. Wala hasad. Dan hati yang tidak ada hasadnya. Ini dibilang hati yang bersih. Ini yang dikatakan oleh Nabi mahmum al-qalbi. Orang yang bersih hatinya. Bertakwa hatinya bersih. Dari noda maksiat. Dari pelampauan batas.
dari iri, dengki, dan dari hasad. Orang yang kalau melihat nikmat dari orang lain, tidak pernah dia menginginkan nikmat itu hilang dari temannya. Tapi dia hanya cemburu terhadap nikmat itu. Tidak ada hasad. Tidak ada dengki. Hadits ini Masya Allah. Ya. Kembali menegaskan kepada kita. Perlunya hati yang bersih. Karena ketika hati kita bersih, kita akan menjadi afdolun nas. Orang yang paling utama. Karena Nabi ditanya, orang yang paling utama itu yang bagaimana? Nabi sebutkan 2 ciri. Ciri yang nampak dan ciri yang tidak nampak. Ciri yang nampak lisan. Jujur dalam berucap apa adanya. Sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Tidak ada mujamalah. Tidak ada berpura-pura baik. Tidak ada. Apalagi mudahanah. Mujamalah saja tidak ada. Mujamalah itu berpura-pura baik dalam berucap. Di belakangnya penjahat. Tidak ada pula mudahana. Mudahana itu jual agama karena mau dapat dunia. Ada dunia dia mau dapat dari seorang, akhirnya dia menjual agamanya. Seharusnya ini haram tapi dia ringankan sedikit karena ini donaturnya, ini adalah muhsininnya, ini adalah itu namanya mudahana. Dia hinakan agamanya gara-gara dunia yang mau dapat. Hatinya tidak begitu, ucapannya tidak seperti itu. Iya, siapapun dia tetap akan berucap. Apa hukumnya ini? Dia bilang haram. Iya, tanpa melihat siapa yang bertanya. Tidak ada mujamalah. Iya, dia adalah ucapannya orang yang paling utama itu adalah orang yang jujur dalam berucap. Apa yang ada dalam hatinya, itulah yang dia ucapkan. Apa yang dalam keyakinannya, itulah yang dia sampaikan. Itu orang yang utama yang pertama. Dengan tanda yang nampak. Tanda yang tidak nampak yang kedua. Ternyata orang yang paling utama yang kedua adalah orang yang mahmum al-qalbi. Orang yang bersih, suci hatinya. Masya Allah. Iya. Ini yang dijawabkan oleh Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan pertanyaan ini. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya kembali ya menegaskan pentingnya itu hati bertakwa dan bersih. Iya. Ketika hati dan takwa bersih, hati kita bersih dan hati kita bertakwa, maka anggota badan kita akan bersih dan bertakwa. Ingat hadits yang telah lewat bersama kita. Hadits pertama sekali. Mungkin teman-teman itikaf belum mendengar sebelumnya karena kita bahas di hari-hari awal waktu Ustaz Torik berhalangan. Yang Nabi katakan, ala inna fil jasadi mudghah. Idza solahat solahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbi. Ketahuilah bahwa dalam jasad itu ada mudghah. Kalau dia baik maka akan baik seluruh jasad. Kalau dia rusak maka akan rusak seluruh jasad. Ketahuilah itulah dibilang hati. Makanya orang yang paling utama adalah orang yang bersih hatinya. Bertakwa hatinya. Karena kalau hatinya baik, pasti baik seluruhnya. Karena ini tergantung. Iya. Dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi dan selainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an bahwa bengkoknya ini anggota badan kita dalam berbuat, jeleknya lisan kita dalam berucap tergantung bengkoknya hati kita. Tergantung bengkoknya hati kita di dalam. Iya. Kata Nabi SAW, Idza asbaha ibnu Adam, apabila anak Adam masuk di waktu subuh,
Dia bangun dari tidurnya. Fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Iya. Fataqulu ittaqillaha fina. Fa innama nahnu bik. Fa in istaqamta istaqamna. Wa ini wajadta i'wajajna. Ini terkait dengan lisan. Hanya ucapan lisan. Nabi berkata apabila seorang anak Adam masuk di subuh hari, maka seluruh anggota badan itu akan berkata kepada lisan kita ini. Akan berkata kepada lisan kita ini. Bertakwalah kepada Allah tentang kami. Kalau kamu lurus, kami akan lurus. Dan kalau kamu bengkok, kami akan bengkok. Sementara lisan ini tergantung hati. Sudah lewat bersama kita kemarin. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbu. Tidak lurus keimanan seorang sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan tidak mungkin lurus ini hati sampai lurus lisan. Jadi saling berpengaruh. Maka seluruh anggota badan ini bilang ke lisan, hati-hati kamu. Hati-hati kamu. Kalau kamu bengkok lisan, kami juga akan bengkok. Dan lisan itu akan bengkok kalau hati bengkok. Berarti kalau kamu lisan lurus, kami juga akan lurus. Dan lisan itu akan lurus kalau hati apa? Lurus. Iya, hati akan lurus. Makanya sudah lewat juga bersama kita, ini tinggal diingatkan. Bahwa kalau kita mau tahu tentang seseorang, tunggu dia berucap. Tunggu dia berucap. Tunggu dia berbicara. Karena hatinya itu akan digambarkan, kobarkan oleh lisannya. Oleh lisannya. Ini yang disebutkan. Iya. Setelah menyampaikan hadits ini, pentingnya membersihkan hati. Menjaga hati. Syekh Abdul Razak ingatkan satu masalah. Wa katsirun minan nas yahtamu bi suratil kharijiyah wa madharuhul musyahad. Kebanyakan manusia itu perhatian terhadap penampilan luar. Banyak orang hanya memperhatikan penampilan luar. Bagaimana bajunya bagus, bagaimana badannya bagus, bagaimana celananya bagus, jam tangannya bagus, HP-nya bagus. Banyak orang hanya perhatian terhadap penampilan luar. Ini kebanyakan manusia kata beliau. Mereka hanya perhatian terhadap madharuhu al-musyahad. Mereka hanya perhatian terhadap penampilannya yang dilihat oleh orang. Yang dilihat oleh orang. Iya. Wala yahtammu bil makhbar. Walihada yakunu minhu anwa'in minal zalal wal qatal. Wala yubali bidzalika mimma yukrimu makanatahu wa yud'ifu manzilatahu. Wa yuqi'uhu mawaqi'ad-dhul wal hawan. Iya. Dia tidak perhatian terhadap yang di dalam. Sehingga kadang karena dia memperhatikan penampilan luar, dia banyak jatuh dalam kesalahan. Dia banyak jatuh dalam hal-hal yang akan mencacatinya. Bahkan kadang dia tidak peduli. Gara-gara mau penampilan ini, penampilan. Kadang dia tidak peduli kalau itu akan merendahkan kedudukannya. Akan melemahkan ya derajatnya. Akan menjatuhkan dia dalam kehinaan. Kadang orang tidak sadar seperti itu. Dia tidak peduli lagi ini makanan diambil dari yang haram atau halal. Dia tidak peduli lagi pakaian ini dari halal atau haram. Tidak peduli lagi. Yang penting penampilan. Banyak orang seperti itu. Syekh katakan seperti itu. Padahal ini bahaya. Membahayakan dunianya, membahayakan akhiratnya. Setelah itu beliau katakan bihilafi ma idza uniyal mar'u biqalbih wa hafadha alaihi
wa atana bi islahi wa iqamatihi da'i huda syariah wa adabihal qawimah atana bi salamatihi min hadil afat salahat halu kulluha. Kalau tadi itu kita perhatian terhadap penampilan, hanya yang terlihat adalah kita gaya. Kita gaya. Iya. Kita hanya paling mendapatkan pujian tapi pujiannya orang. Tapi kedudukan kita di hadapan Allah rendah. Berbeda kata beliau dengan orang yang perhatiannya itu dengan hatinya. Dia jaga hatinya. Dia perhatian untuk memperbaiki hatinya. Dia menegakkan hatinya, membuat hatinya bagaimana lurus. Di bawah cahaya syariat. Adabnya syariat yang lurus. Dia sangat perhatian bagaimana hatinya itu selamat dari penyakit-penyakit yang akan mencacatinya. Hasad, dengki, iri. Dia perhatian bagaimana itu selamat. Apa kata beliau? Salahat haluhu kulluha. Orang seperti ini akan baik keadaan seluruhnya. Akan baik dunianya. Baik akhiratnya. Di dunia dia tidak urus orang lain. Jauh dari hasad. Jauh dari iri. Jauh dari dengki. Sehingga hidupnya selamat. Tidak pusingi. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Tidak begitu. Iya. Mau orang beli, kita tidak mampu. Fadlullah yutihi mayasya. Itu orang yang baik hatinya. Ya, keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Iya. Tetangga beli mobil, beli motor, kita yang sibuk. Tidak seperti itu. Iya, ini hanyalah pembagian Allah di dunia. Pembagian Allah yang di dunia. Itu hanya penampilan luar. Diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dan tidak beriman. Diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dan tidak beriman. Hanya saja kalau diberikan kepada orang yang beriman, maka itu ni'mal mal. Itu harta terbaik. Harta yang paling bagus. Kalau ada orang beriman juga tapi kaya juga, Masya Allah. Kata Nabi, ni'mal malu soleh li rojulis soleh. Harta yang paling baik itu kalau dimiliki oleh orang soleh. Itu ni'mal mal. Harta yang terbaik itu. Kalau yang punya adalah orang soleh. Adalah orang soleh. Tapi kalau kita tidak dikasih, kita harus sadar. Bukan bagian kita. Ini masalah dunia. Bukan ukuran. Kalau kita punya dunia berarti kita baik di hadapan Allah. Bukan. Itu bukan bukan ukuran. Ya. Makanya mereka tidak sibuk dengan hal tersebut. Dunia. Dan akan baik akhiratnya. Karena mereka sudah kita lewati kemarin. Orang yang datang dengan hati yang selamat adalah orang yang diberikan selamat di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa harusnya kita perhatian terhadap hati itu harus lebih banyak. Daripada perhatian terhadap penampilan kita. Bagaimana caranya supaya hati kita baik? Satu-satunya cara kita adalah sering belajar. Karena tidak bisa hati kita ini baik kalau kita tidak punya ilmu. Hati kita ini tidak bisa baik kalau kita tidak mengetahui Al-Quran, tidak mengetahui sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah ini hadis yang ke-10. Dan sepertinya kita cukupkan saja sampai 10. Kita baca di hadis ini. InsyaAllah di pertemuan besok atau terakhir besok malam ke-29 atau dengan lusa malam ke-30 ya akan diisi saja dengan materi lain. Bagus nanti diisi dengan materi seputar nanti Id atau yang semisalnya insyaallah ya akan dibahas nanti supaya kita sampai ke hadis 10 saja. Dan ini memang sudah sampai target begitu. Target kita kan cuma 10 hadis. Di Ramadan ini dalam hadis pilihan untuk memperbaiki hati. Cuman kita baca hanya 8 disebabkan karena kita sudah baca 2 sebelum 10 terakhir. Sebelum 10 terakhir. Jadi kita sampai di sini dulu mengkaji
kitab ini, insya Allah kalau kita hidup semua di Ramadan akan datang, kita akan lanjut lagi di hadis ke-11. Insya Allah kalau kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dengan Ramadan. Alhamdulillah. Kita cukupkan, semoga apa yang kita baca itu bermanfaat untuk kita, apa yang kita dengar itu ada kebaikan untuk kita. Semua yang benarnya selama kita mengkaji hadis dan kitab ini itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurangnya itu adalah kekurangan dari kami dan ia sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan penuh dengan cacat serta aib. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.